Hai kids, hari ini Miss Nanda akan bacain cerita lagi. Judulnya Penjaga Senyum. Nah, cerita ini ditulis oleh Ibu Arlin. Yuk langsung aja simak ceritanya. Dahulu kala, ketika alam semesta masih baru diciptakan, tersenyum bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara alamiah. Setiap orang mempunyai pundi senyum, dan ia hanya bisa tersenyum apabila pundinya terisi. Ketika seseorang tersenyum kepadamu, sebuah senyum akan berpindah dari pundi orang itu ke dalam pundimu. Begitu pula sebaliknya, jika kamu tersenyum kepada orang lain, sebentuk senyum akan berpindah dari pundimu ke dalam pundi orang itu. Selain itu, setiap kali kamu cemberut, sebuah senyum akan hilang dari pundimu. Untuk memastikan semua orang mempunyai cukup banyak senyum, Dewi Bumi telah menunjuk seseorang sebagai penjaga senyum. Orang ini tinggal di gunung tertinggi dan di belakang gubuknya ada sebuah sumur. Ini adalah sumur senyum. Setiap hari ia harus menimba dari sumur berember-ember senyum untuk mengisi pundinya sendiri. Kemudian ia harus turun gunung untuk tersenyum kepada semua orang dan membagikan senyum-senyum itu. Akan tetapi, seraya si penjaga ini menjadi tua, ia tidak mampu lagi menimba banyak senyum. Ia juga tidak kuat turun gunung terlalu sering untuk membagikan senyum itu. Manusia menjadi sering kehabisan senyum. Mereka sadar bahwa penjaga senyum yang berikutnya harus segera dicari. Wah, semua manusia menjadi murung. Tidak ada yang mau menjadi penjaga senyum. Sumur itu letaknya begitu jauh dan di atas gunung. Dan juga pekerjaannya berat. Tetapi, akhirnya ada juga seseorang yang mengajukan diri. Ia pun segera diserahkan kepada Dewi Bumi untuk dilantik menjadi penjaga senyum yang baru. Maka senyum-senyum pun kembali tersedia dalam jumlah yang banyak. Kan tetapi, setelah beberapa saat si penjaga muda ini sadar bahwa ia memegang posisi yang amat penting. Karena ialah sumber dari sesuatu yang sangat dibutuhkan semua orang. Jadi, ia mulai meminta imbalan untuk senyum-senyum itu. Awalnya sedikit saja. Tapi, ia lalu meminta imbalan lebih dan lebih lagi. Sampai-sampai tidak ada lagi yang mampu membeli senyum. Bisa kamu bayangkan bagaimana tidak enaknya hidup tanpa tersenyum? Orang-orang menjadi sering marah dan murung. Dan mereka memutuskan untuk pergi ke rumah si penjaga muda untuk merampoknya. Mereka berhasil merampok berember-ember senyum dan membawanya turun gunung. Namun, mereka begitu kecewa saat mendapati bahwa senyum-senyum itu sama sekali tidak dapat digunakan. Karena bentuk senyum hanya dapat digunakan bila diberikan kepadamu. Jadi, kehidupan suram yang tanpa senyum terus berlanjut. Si penjaga muda sekarang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan karena ia tidak lagi membagikan senyum. Suatu hari, ia pergi berenang di sungai. Ia sudah sering berenang di tempat itu dan tampak kesulitan. Akan tetapi, hari itu tiba-tiba arus air menjadi deras dan ia pun tenggelam. Ia berusaha menendang dengan sekuat tenaga.
Dan setiap kali muncul di permukaan, ia menghirup sebanyak-banyaknya udara. Tetapi setiap kali lagi-lagi ia tertarik masuk ke dalam air. Akhirnya hanya kegelapanlah yang menyelimutinya. Ketika ia sadar kembali, ia sudah terbaring di tepi sungai, dikelilingi oleh 3 anak lelaki. Rupanya merekalah yang telah menyelamatkannya. Ia ingin tersenyum kepada mereka, tapi ia tidak membawa pundi senyumnya. Ia sekarang sadar bagaimana menderita rasanya saat ingin tersenyum tetapi tidak bisa. Ketiga anak itu tentu saja tidak tersenyum juga, karena pundi mereka kosong. Akhirnya mereka hanya pergi berlalu. Si penjaga muda tidak langsung berdiri. Ia teringat betapa menderitanya saat ia tidak dapat bernafas. Ia pun bersyukur sudah dapat bernafas kembali. Ia lalu mendapat sebuah ide. Ia pun berdiri dan berlari kembali ke atas gunung. Akan tetapi, alih-alih pulang, ia pergi menemui Dewi Bumi. Di hadapannya, ia mengaku bahwa dirinya bukanlah penjaga senyum yang baik, dan ia meminta maaf. Dewi Bumi setuju. Ia pun meminta bantuan Dewi Matahari untuk menghisap semua senyuman dari sumur dan menyebarkannya ke seluruh bumi. Sejak saat itu, setiap orang di bumi dapat tersenyum kapan saja, dan mereka tidak pernah lagi kehabisan senyum. Hidup pun menjadi jauh lebih baik. Itulah mengapa setiap kali matahari menyinari wajah kita, kita merasa ingin tersenyum pada dunia. Selesai.